Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, tidak bolehnya membuat tanda cap permanen di wajah binatang, zahirnya seluruh binatang. Yang boleh adalah di ja'irah. Ja'irah itu bagian belakang yang terdekat dengan bubur, bisa di kanan, bisa di kiri. Kemudian larangan menyiksa, siksaan yang tidak syar'i tentunya, yaitu ada seorang amir yang menyiksa orang-orang ahlul kitab kafir karena tidak bayar jizyah, pajak. Itu dijemur di bawah panas terik matahari dan disiram dengan minyak. Ini terlarang. Dan setelah dinasihati oleh seorang sahabat, yaitu Hisham bin Hakim bin Hizam, maka sang amir menghentikan siksaan tersebut. Ya, kita lanjut 1608. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun. Ini sama dari Ibnu Abbas bahwa marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam himarun, ada seekor himar keledai lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wusima fi wajhihi, himar tersebut ada cap, ada tanda di wajahnya, tentu supaya mudah dikenali. Faqal, melihat ini Nabi bersabda, la'anallahu alladhi wasamahu, Allah mengutuk, melaknat orang yang membikin tanda di wajah seekor binatang, apapun, apa himar, apa kuda, apa sapi, kambing, dan seterusnya. Wa fi riwayatin li Muslimin aidan, yang tadi riwayat Muslim, di riwayat Imam Muslim yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid darbi fil wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memukul wajah, apalagi wajah seorang muslim. Ada pertanyaan, apa hukum olahraga tinju? Dari hadis ini jelas haram, jelas haram, ya. Karena
harus memukul wajah kan? Padahal dalam Islam Nabi melarang memukul wajah, apalagi seorang muslim. Bukankah larangan ini pada binatang? Jawabnya, min babil aula, mafhum muwafaqah. Binatang saja tidak boleh, haram, apalagi manusia, kan begitu. Jangan sampai kita tidak faham tentang mafhum muwafaqah, nanti kita menjadi salah faham. Ya, ada seseorang yang membantah kalau Rasulullah itu sayyid. Gak ada dalil ketika dikatakan ana sayyidu waladi Adam wala faqar, aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam nanti di akhirat. Dijawab, lah itu kan di akhirat, ya, nggak ada keterangan di dunia kan? Jawabnya, mafhum muwafaqah. Di akhirat saja beliau sayyid, orang nomor satu. Padahal di akhirat ada siapa? Ya tentu ada Ibrahim, ada Musa, ada Nuh, ada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau nomor satu, apalagi di dunia. Di dunia saat beliau hidup kan sudah tidak ada lagi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sudah tidak ada satupun para nabi, para rasul. Ini pentingnya kita memahami mafhum muwafaqah. Termasuk memahami mafhum muwafaqah, satu lagi mukhalafah. Ini pun tidak kalah pentingnya. Ya, maka tidak ada keterangan bahwa seorang muslimah tidak boleh menampakkan auratnya, rambutnya, lehernya kepada wanita kafir. Nggak ada. Tapi kenapa para ulama menyimpulkan bahwa wanita muslimah tidak boleh menampakkan aurat zahirnya, rambutnya, lehernya kepada wanita kafir? Jawabnya tadi, mafhum mukhalafah. Itu di surat An-Nur, bahwa wanita-wanita itu boleh, wanita muslimah boleh menampakkan aurat zahirnya kepada ayahnya, kepada anak laki-lakinya, kepada saudaranya, kepada pamannya, kepada keponakannya, dan kepada wanita-wanita muslimah. Berarti mafhum mukhalafah. Kalau terhadap wanita-wanita muslimah boleh menampakkan aurat zahir, maka terhadap wanita-wanita kafir boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Kan bolehnya kepada wanita-wanita muslimah, gitu ya. Wa anil wasmi fil wajhi, dan Nabi melarang membikin cap tanda di wajah. Ini pun sama binatang dan manusia. Binatang tidak boleh, haram, apalagi manusia. Ya, di sini sahih riwayat Imam Muslim fikul hadis. Yang pertama, jawazu la'ni man wasmi fil wajhi. Bolehnya melaknat. Jadi melaknat itu kan hukum asalnya kan tidak boleh. Nah, ketika keluar dari hukum asal menjadi boleh, ya. Maka di sini dikatakan jawazu la'ni man wasama fil wajhi. Bolehnya seseorang melaknat orang yang membikin cap di wajah. Al-wasmu fil wajhi minal kabair.
li'annahu istahaqqal la'nu, membikin tanda di wajah termasuk dosa besar. Loh, bukankah dosa besar itu yang ada apanya kemarin? Ada ancaman. Mana ancamannya? Laknat. Ancaman bukan hanya neraka, siksa kubur, tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat, tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni. Termasuk ancaman adalah laknat, kutukan. Bahkan termasuk ancaman adalah diserupakan dengan Yahudi, Nasrani, ya. Maka jika ada yang bertanya apakah mengerok jenggot, mencukur habis kumis ini dosa kecil apa dosa besar? Jawabnya dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya. Apa ancamannya? Diserupakan dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, tasyabbuh, kan? Itu ancaman. Jadi dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang sama sekali tidak ada ancaman, cuman dilarang aja, ya. Jangan kalian meniup makanan, minuman. Apa ancamannya? Enggak ada. Jangan kalian masukkan tangan kalian ke dalam bejana berisi air sewaktu bangun dari tidur. Apa ancamannya? Enggak ada, ya. Dosa yang tidak ada ancamannya, larangan yang tidak ada ancamannya, itulah dosa kecil. Tahrimu darbil wajhi lil hayawanat, haramnya memukul wajah pada hewan. Bagaimana pada manusia? Tentu lebih-lebih lagi. Yang terakhir, al-amru birrifqi bil hayawan, anjuran untuk lembut, baik, bijaksana, apalagi tidak kasar, tidak menyiksa terhadap binatang. Bagaimana terhadap manusia? Tentu min babil aula, ya. Maka dengan membaca hadis-hadis ini sudah cukup betapa baiknya perilaku seorang muslim terhadap manusia. Orang terhadap binatang aja seperti ini, mungkin tidak ada agama lain yang mengatur seperti ini, ya. Apalagi kita saksikan di negara-negara kafir luar biasa perilaku mereka terhadap hewan-hewan itu. Apalagi ketika mau memakannya, ya, membunuhnya, mereka tidak mengenal syariat menyembelih barangkali. Ada yang di-strom, ada yang digebuk, ada yang di ini, ada yang di itu. Padahal para ahli banyak mengatakan yang paling cepat membuat manusia atau hewan mati adalah disembelih, diputuskannya jalan makan dan jalan udara, ya. Ini yang paling cepat, ya. Kita masuk bab baru 283, babu tahrimit ta'zibi bin nar fi kulli hayawan hatta namlah wa nahbiha. Bab haramnya menyiksa dengan api. Ini menarik di bab ini karena jelas hadisnya, jelas dalilnya, tapi dilanggar oleh Abu Bakar, dilanggar oleh Ali bin Abi Thalib. Nanti akan sampai keterangannya oleh beliau. Menarik. Abu Bakar terhadap orang-orang yang murtad, tidak mau bayar zakat. Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang zindik, Rafidah. Beliau berdua membakar, ya. Masyhur kisah ini.
Sementara kita baca hadis ini jelas, tegas, maka disinilah manhaj harus sempurna. Manhaj yang tidak sempurna barangkali tidak akan berani menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi walillahil hamd, kitab Riyadhus Shalihin ini disyarahkan oleh seorang ulama, walillahil hamd, beliau yang tersisa ya setelah saudara-saudaranya mendahului beliau. Beliau masih hidup, terlihat manhajnya, apa istilah kita, matang. Artinya ya tidak peduli mau Ali bin Abi Thalib, mau Abu Bakar, mau siapapun, salah ya salah. Sementara banyak ulama lain, terutama yang di luar manhaj salaf ya, tidak berani menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Haramnya menyiksa binatang dengan api sampai kepada semut dan yang semacamnya, yang barangkali sangat mudah untuk dibakar, sangat mudah untuk mengusir semut, serangga dan lain-lain dengan dibakar. Ini haram. Ya, hadis pertama 1609 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'sin. Rasulullah pernah mengutus kami dalam satu perjalanan keperluan. Zahirnya ini perang Sariyah, bukan ghazwah. Ada dua peperangan di zaman Nabi. Para ulama mengistilahkan yang satu Sariyah, yang satu ghazwah. Yang satu peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi, satu lagi peperangan yang Nabi tidak ikut. Bukan Nabi tidak memimpin jadi prajurit, nggak mungkin seorang Nabi, seorang Rasul dalam jihad kok tidak jadi pemimpin, nggak mungkin. Yang ada Rasulullah kadang ikut, kadang tidak. Kalau ikut tentu jadi panglima, pemimpin. Kalau tidak jadi pemimpin, ya berarti Rasulullah tidak ikut. Ada Sariyah, ada ghazwah. Faqal, sebelum Nabi melepas pasukan ini, beliau mengatakan, in wajadtum fulanan wa fulanan, jika kalian nanti di perjalanan mendapati si fulan dan si fulan, berarti dua orang ya, li rajulaini min Quraisy sammahuma, dua-duanya orang Quraisy dan disebut namanya oleh Nabi, disebut namanya oleh Nabi, tapi tidak disebut namanya oleh Abu Hurairah. Mungkin Abu Hurairah lupa, atau mungkin setelah Abu Hurairah lupa. Mungkin Abu Hurairah menyebut namanya, tapi perawi setelah Abu Hurairah atau setelahnya lagi lupa ya. Maka akhirnya sampai kepada Imam Bukhari, ini kan riwayat Bukhari ya, cuman fulan dan fulan, padahal disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika nanti di perjalanan kalian menemukan, melihat fulan dan fulan, dua-duanya Quraisy ini,
fa ahrikuhuma binnar, maka tangkap dan bakarlah dengan api. Perintah Nabi. Ya. Mungkin Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib mendengar hadis sampai di sini, mungkin ya. Makanya beliau berdua berani membakar. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradna al-khuruj. Setelah kami mendengar petunjuk dari Nabi, perintah dari Nabi bahwa kami harus menangkap dua orang fulan dan fulan supaya dibakar, setelah kami mau berangkat siap-siap meninggalkan beliau, tiba-tiba Nabi berkata lain, ya, inni kuntu amartukum an tuhriku fulanan wa fulanan, tadi aku perintahkan kepada kalian supaya membakar fulan dan fulan, wa innan nara la yu'adzibu biha illallah, tapi sekarang ini menunjukkan bahwa Nabi tidak dibiarkan salah oleh Allah. Salah ditegur, salah diluruskan, dan cepat. Ini paling berapa menit? Ya. Dan ada beberapa riwayat seperti ini. Yang mau perang, kata Nabi, semua dosamu diampuni, surga. Wah, mau lari ini orang ini. Kata Nabi, sebentar. Semua dosamu diampuni kecuali hutang. Barusan Jibril membisikkan kepadaku. Ya tentu Jibril atas perintah Allah. Ini mirip-mirip. Tadi aku sampaikan kepada kalian supaya kalian membakar fulan dan fulan, tapi barusan Allah meluruskan aku. Ya, kira-kira begitu kan, nggak ada di sini. Dengan mengatakan wa innan nara la yu'adzibu biha illallah, tidak boleh ada yang menyiksa orang dengan cara membakar dengan api kecuali Allah. Selain Allah tidak boleh membunuh, menyiksa seseorang dengan api. Ya, fa in wajadtumuhuma, maka jika nanti kalian mendapati dua orang tadi, faqtuluhuma, bunuh saja, jangan dibakar, karena haram membakar orang. Jangankan orang, hewan saja tidak boleh dibakar. Ya, rawahul Bukhari fi kull hadis. Yang pertama, tahrimut ta'dzibi bin nar fi dunya aw tahrim, haram mengazab seseorang dengan neraka, tentu di dunia ya. Adapun di akhirat Allah mengazab, menyiksa orang-orang dengan api, dengan membakarnya. Jawazul hukmi bisyai'i ijtihadan thumma ar-ruju'u anhu, bolehnya menghukumi sesuatu dengan ijtihad. Ya. Yang pertama tentu ijtihad Nabi, karena memang belum ada keterangan. Nah, kemudian rujuk ketika diketahui bahwa itu salah, maka rujuk. Ini Nabi saja tidak malu, apalagi ulama, apalagi kita semua. Haram bagi kita untuk malu. Afwan saudara-saudara, tadi saya salah, maaf bapak-bapak, kemarin saya salah. Ini tidak tercela, ya. Bahkan antum masih ingat bagaimana Imam Syafi'i dan Muhammad bin Bashar berdebat luar biasa tentang quru'. Beda pendapatnya. Kata Imam Syafi'i quru' adalah haid, kata Muhammad bin Bashar quru' adalah suci. Setelah berdebat, beliau berdua pendapatnya kebalik.
Ya, setelah berdebat terbalik. Imam Syafi'i yang awalnya berpendapat bahwa quru adalah haid, ya suci, berubah menjadi haid. Muhammad bin Bashar sebaliknya. Kenapa? Karena nggak ada malu, nggak ada gengsi, mengakui keunggulan hujah lawan debatnya, dan nggak masalah. Istihbabu dzikri dalili 'inda al-hukmi li raf'il iltibas. Disukai, disunnahkan menyebut dalil ketika menghukumi sesuatu. Padahal ini Nabi. Ketika Nabi mengatakan jangan, udah selesai. Ya dalil kan Nabi. Tapi tetap beliau membawakan dalil bahwa yang berhak mengazab, menyiksa dengan api hanya Allah. Makanya jangan gitu. Oleh karena itu seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz tidak boleh marah ketika ditanya dalil. Ya. Nabi saja membawakan dalil. Beliau tidak mencukupi diri dengan jangan, ya. Diberi dalil, diberi keterangan. Karahiyatu qatli mithlil barghus awil qummal finnar. Tidak dibolehkannya membakar hewan-hewan kecil, kutu, mungkin semut, belalang dan seterusnya, yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam dengan cara membakar. Adapun serangga dan seterusnya dengan sendirinya mendekati api, tentu tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghalangi, menyelamatkan. Tidak ada kewajiban. Yang wajib adalah atau haram untuk membakar mereka. Adapun mereka membakar dirinya sendiri, serangga kan begitu. Ketika ada api, tentu serangga itu mendekat. Bolehkah kita diamkan? Ya boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah kita bikin api untuk membakar serangga-serangga itu, untuk membakar semut, ya, kutu dan seterusnya. Dalilun ala nuskhi sunnati bisunnati. Dalil tentang sunnah menghapus sunnah, ayat menghapus ayat. Mungkinkah sunnah menghapus ayat? Mungkin, karena antara ayat dengan hadis tidak ada penomoran. Yang sering kita dengar dari beberapa tokoh, ada penomoran, yaitu Al-Quran nomor 1, hadis nomor 2. Betulkah? Tidak betul. Tidak betul. Oleh karena itu tidak ada Allah nomor 1, Rasulullah nomor 2. Tidak ada. Yang ada Allah dan Rasulnya nomor 1. Nomor 2 orang tua, kemudian karib kerabat, tetangga, istri dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada Allah nomor 1, Rasulullah nomor 2. Ya, Allah dan Rasulnya nomor 1. Nomor 1 untuk ditaati, bukan disembah. Disembah hanya Allah tentunya. Atau yang halus begini, perintah Rasulullah dalam hadis harus kita taati. Perintah Allah dalam Al-Quran lebih harus kita taati lagi. Betul? Betul? Salah.
nggak ada lebih, sama persis, nggak ada lebih ya. Larangan Nabi dalam hadis harus kita jauhi, larangan Allah dalam Al-Quran lebih harus kita jauhi lagi. Betul kan? Salah, nggak ada lebih, sama persis. Ya Rasulullah dari mana larangannya kalau bukan dari Allah? Rasulullah memerintahkan dari siapa? Ya tentu dari Allah. Masa pakai lebih-lebih? Orang sama-sama dari Allah ya kan? Yang beda antara Al-Quran dan hadis cuman lafaz, istilah kita cuman redaksi. Adapun isi sama persis, tidak ada perbedaan. Barang siapa yang membedakan, berarti dia membedakan yang sama. Ingat, membedakan yang sama adalah zalim, menyamakan yang berbeda juga zalim. Maka yang sama harus kita samakan, yang berbeda harus kita bedakan ya. Begitu juga orang yang mengatakan Al-Quran dan hadis itu sama persis dari ujung ke ujung 100%, ini pun salah, karena tidak sama persis. Isinya sama, lafadznya beda. Lafadz Al-Quran mengandung mukjizat, lafadz hadis tidak mengandung mukjizat. Maka jika lafadz-lafadz Al-Quran itu kita bacakan, kita murotalkan, kita tilawahkan, bisa membuat jin sakit, panas, bahkan bisa mati ya. Adapun hadis tidak, bedanya di situ. Lafadz-lafadz Al-Quran mengandung pahala kalau kita baca, padahal kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Bagaimana lafadz-lafadz hadis? Tidak. Jika kita membaca hadis kok tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, ya nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Beda dengan lafadz Al-Quran. Berarti perbedaan ada, tapi bukan diisi. Kalau diisi sama persis, keharamannya sama persis, kewajibannya sama persis, tidak bertingkat. Ya ambil contoh misalnya la wasiyata li warisin, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ini kan hadis. Sementara yang menyuruh kita apabila merasa dekat ajal untuk memberikan wasiat kepada untuk ayah, untuk ibu, untuk kerabat, siapa? Al-Baqarah kan? Al-Baqarah kan? Yang menyuruh kita untuk memberikan wasiat kepada ayah, ibu, karib kerabat. Mana yang memansuh? Hadis ya. Kita semua faham dari penjelasan para imam bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, anak, istri, ayah, ibu, ini semua kan ahli waris, tidak boleh menerima wasiat. Jawazul istinabati fi iqamatil hudud, bolehnya berwakil, bolehnya diwakili ketika menegakkan hudud, potong tangan, rajam, cambuk. Ini kan mestinya Rasulullah, tapi boleh diwakili atas perintah Nabi, atas petunjuk Nabi. Begitu juga Abu Bakar, Umar, apalagi sampai hari ini. Ya hampir tidak mungkin seorang raja muslim, seorang khalifah mencambuk sendiri, merajam sendiri, mengkisos sendiri, memotong tangan sendiri. Maka diwakili, ya istilah kita, oleh petugas. Maka Nabi memerintahkan pasukan tadi yang di dalamnya ada Abu Hurairah untuk melakukan hukuman dengan cara membakar, tapi kemudian diralat oleh beliau.
tuluz zamani la yarfa'ul uqubata amman yastahiquha. Panjangnya waktu tidak menyebabkan hukuman itu menjadi hilang. Ya. Lah, saya kan nyurinya udah 40 tahun yang lalu. Masa mau dipotong tangannya sekarang? Ya. Mau 40 tahun, mau 50 tahun. Ya. Zinanya itu 30 tahun yang lalu. Membunuhnya itu 50 tahun yang lalu. Enggak masalah. Tetap dihukum. Ya. Kenapa tertunda? Ya karena sesuatu. Mungkin lari. Mungkin karena waktu itu hamil, ya. Hamil kan tidak boleh dirujak. Maka Nabi mengatakan, bawa pulang wanita ini, berbuatlah baik kepada wanita ini. Ini luar biasa perintah Nabi. Nabi enggak mengatakan bawa pulang wanita ini, ikat, jangan sampai dia kabur kemana-mana. Enggak, ya. Nabi mengatakan ahsin ilaiha, berbuatlah baik kepada wanita ini, kasih makan yang baik-baik dan seterusnya. Nanti kalau sudah melahirkan, bawa kemari, mau saya reja. Ya. Maka seandainya wanita ini melarikan diri, maka Nabi tidak berharap ada yang mengejar. Ya. Ini luar biasa dalam Islam. Hukuman itu betul-betul tujuannya satu. Apa? Supaya pada kapok, pada takut berbuat salah. Jadi tidak ada sedikit pun cita-cita Nabi untuk memotong tangan, mencongkel mata, merajam. Gak ada keinginan beliau. Itu terpaksa karena bukti saksi di depan mata, orangnya ada, ya sudah. Ya. Maka waktu itu ada yang mau direjam. Awalnya dia mau, ya, siap gitu. Di awal-awal hukuman rejam tidak dikubur, ya, tidak dikubur. Artinya dilempar aja gitu, ya. Tiba-tiba lari, mungkin karena merasa sakit, lari. Oleh beberapa sahabat dikejar. Apa kata Nabi? Ya karena dikejar dan dapat, ya akhirnya direjam. Cuma Nabi belakangan mengatakan, coba nggak usah dikejar, ya. Jadi betul-betul Nabi tidak ada keinginan sedikit pun untuk membunuh orang, mencongkel mata orang, mengkisos, merajam, memotong tangan. Gak ada keinginan sedikit pun, ya. Cuman kalau di depan mata, ya terpaksa harus dilakukan, ya. Tapi kalau lari bersembunyi, sudah, nggak usah dikejar. Jawazu nushil hukmi qabla al-amali bihi atau qabla at-tamakkuni min al-amali bihi. Bolehnya memansuh satu hukum sebelum diamalkan. Tadi kan belum dibakar, belum diamalkan, tapi sudah dimansuh oleh beliau. Yang terakhir, dalilun ala anna at-ta'dziba bin nar min khususiyatillahi yu'adzibu biha al-kuffara. Dalil bahwa yang berhak mengazab dengan api membakar hanya Allah, kekhususan Allah, di mana dengan api tersebut
Allah akan mengazab, menyiksa, membakar orang-orang kafir. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.